Seumpama biji. Shalom, saudara Tuhan, kembali kita pagi hari ini. Kita tetap membahas dengan satu tema, yaitu bahwa selaras dengan pikiran Kristus. Dan kemarin kita telah mempelajari beberapa hal, kenapa kita ini harus selaras. Kita akan lihat ayatnya lebih dahulu di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Dan janganlah menjadi serupa dengan zaman ini, tetapi biarlah kamu diubah oleh pembaruan pikiranmu, agar kamu membuktikan apa kehendak Elohim yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Hanya pikiran yang diperbarui, maka kita bisa mengerti kehendak daripada Elohim, sesuatu yang baik, berkenan, dan bahkan sempurna. Tetapi kami belajar kemarin bahwa apa yang kita putuskan ini, yang memutuskan adalah bagian daripada otak depan, yaitu frontal lobe. Ada di bagian otak depan inilah yang memutuskan supaya kita bertindak hal baik atau buruk. Tetapi kita tahu bahwa keputusan dari frontal lobe ini dipengaruhi oleh apa yang terjadi pemikiran kita atau otak kita bagian sisi ini yang disebut dengan temporal lobe. Dan kemarin kita belajar bahwa melalui temporal lobe ini ada dua bagian, yaitu apa yang disebut dengan mendengar dan melihat. Apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat itu mempengaruhi keputusan dari frontal lobe, dari otak depan kita. Jadi ada bagian yang harus diinstal dalam hidup kita melalui apa yang kita dengar. Dan kita belajar kemarin. Dan hari ini kita tahu ada bagian kedua yang bisa masuk mempengaruhi frontal lobe kita, otak bagian depan kita, yaitu melalui mata. Mata adalah bagian yang luar biasa, bagian yang sangat serius. Apa yang kita dengar dengan apa yang kita lihat, itu yang kita lihat itu lebih mempengaruhi dari apa yang kita dengar. Jadi begitu pentingnya mata kita, sehingga firman Tuhan dikatakan di dalam Matius 5 ayat yang ke-29, maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cukilah, buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Jadi Tuhan begitu tegas dengan apa yang disebut dengan mata. Mata adalah sesuatu yang serius yang perlu kita jaga. Apa yang kita lihat itu begitu kuat. Sampai ada satu istilah bahwa karena pandangan pertama orang jatuh cinta. Bukan pendengaran pertama, tapi pandangan pertama. Bahwa pandangan kita begitu serius. Apa yang kau lihat itu begitu luar biasa dan sulit untuk dihilangkan daripada apa yang kita dengar. Contoh saudaraku yang Tuhan, kalau saudara itu melihat gambar-gambar atau tayangan-tayangan yang tidak senonoh atau bahkan melihat secara nyata, maka hal itu sulit untuk kita hilangkan. Dia menginstal di dalam pikiran kita, dia mempengaruhi frontal lobe kita, otak depan kita, dan itu bisa membuat keputusan dalam hidup kita. Itu saudara pengasih Tuhan. Contoh juga, mungkin saudara ini hanya sekedar biasa saja rambut saudara hitam. Tapi karena seringkali saudara melihat orang lain rambutnya mulai dicat, rambutnya diwarna kuning, merah, dan lain sebagainya, satu kali apa yang saudara lihat itu saudara lakukan. Tanpa saudara sadari, saudara ambil keputusan untuk mengecat rambut saudara. Jadi apa yang saudara lihat itu berpengaruh di dalam frontal lobe kita, di mana keputusan yang kita ambil. Jadi betapa penting saudara ini menjaga mata kita supaya kita ini boleh benar di hadapan Tuhan. Apa yang saudara lihat? Saudara melihat sesuatu yang baik atau saudara melihat sesuatu yang buruk? Firman Tuhan berkata di Matius 6 ayat yang ke-22, mata adalah pelita tubuh, karena itu jika matamu itu baik, maka seluruh tubuhmu akan menjadi terang.
mata kita baik, seluruh tubuh kita terang. Kalau apa yang kita lihat sesuatu yang buruk, maka seluruh mata tubuh kita, hidup kita ini akan menjadi buruk. Jadi betapa penting kita ini menjaga mata kita. Jadi saudara kasih Tuhan, apa yang saudara lihat dalam hidup ini? Tayangan macam apa yang saudara lihat di hidup ini? Hari-hari ini kita tahu bahwa anak-anak kadang-kadang memberontak dengan orang tua, berkata kasar dengan orang tua. Beda dengan tahun-tahun atau waktu saya masih kecil. Kenapa? Mereka melihat tayangan yang ada di gadget. Mereka main game, mereka melihat kekerasan dan lain sebagainya. Itu membuat keputusan di frontal lobe kita itu sebuah kekerasan. Firman Tuhan berkata dalam Lukas 11 ayat yang ke-34. Mata adalah pelita tubuh. Karena itu bila matamu menjadi baik, maka seluruh tubuhmu cemerlang. Tetapi bila dia menjadi jahat, maka tubuhmu gelap. Jadi mata saudara itu perlu dijaga. Melalui apa yang kita dengar dan melalui apa yang kita lihat, itu akan menginstal masuk di dalam otak kita. Akan mempengaruhi frontal lobe, otak depan kita yang mengambil keputusan. Jadi saudara kasih Tuhan, betapa pentingnya kita melihat kebenaran firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, melihat tayangan yang baik, supaya keputusan-keputusan kita adalah keputusan yang baik. Jadi saudara kasih Tuhan, kalau sudah melakukan sesuatu yang buruk, sudah pasti apa yang sudah dengar dan apa yang sudah lihat sesuatu yang buruk. Biarlah mata kita adalah bagian yang kita jaga, supaya kita menginstal, memasukkan sesuatu yang baik di dalam otak kita, sehingga frontal lobe kita mengambil keputusan yang baik, dan tindakan kita, perkataan kita pun akan menjadi baik. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, biarlah hidup kami menjaga mata kami, supaya kami menginstal sesuatu, melihat sesuatu yang baik, supaya langkah hidup kami pun menjadi baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.